Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Kita bertemu kembali di dalam pendalaman sekolah Sabat minggu ini yang berjudul Melewati Laut Merah. Mari kita datang kepada Tuhan terlebih dahulu. Ya Allah, ya Bapa kami dalam sorga, saat ini kami boleh mendengarkan pendalaman sekolah Sabat kami melalui pengalaman bangsa Israel yang menghadapi Laut Merah di depan mereka dan tentara Firaun Mesir di belakang mereka. Ya Tuhan, biarlah dengan pelajaran ini iman kami boleh dikuatkan dan kami hanya berharap pertolongan Tuhan dalam masa-masa sulit dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau beserta kami, mohon ampun dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memilih bangsa Israel menjadi umat pilihannya. Namun pada saat itu bangsa Israel hanya sedikit mengenal Tuhan. Tentunya imannya juga lemah karena 430 tahun bangsa Israel numpang hidup di negeri Mesir. Negeri yang penuh kekafiran, berhala dan sebagainya. Dan yang lebih berat lagi, bangsa Israel ditindas, diperbudak oleh Firaun untuk membuat batu bata membangun kota di Mesir. Tentunya ini membuat bangsa Israel menderita sengsara dan Tuhan memperhatikan. Lalu Tuhan menyuruh Musa dan Harun untuk pergi ke Mesir melepaskan bangsa Israel dari penjajahan Mesir. Tetapi karena Firaun keras kepala, lalu Allah mendatangkan 10 tulah kepada bangsa Mesir. Dan tulah yang ke-10, yaitu anak sulung bangsa Mesir mati semua, membuat Firaun terpaksa melepaskan bangsa Israel keluar dari Mesir. Tuhan tahu kondisi bangsa Israel. Mereka bekas budak, fisiknya lemah, imannya juga lemah. Hanya sedikit yang mengenal Tuhan. Mereka tidak punya pengalaman untuk berperang. Mereka tidak punya senjata. Mereka barisannya 600 laki-laki beserta istri, anak, dan ternak yang mungkin kurang lebih 2-3 juta. Barisan yang sangat rawan kalau diserang musuh. Nah, maka Tuhan menyuruh Musa dalam menuju Kanaan memutar. Tidak langsung berhadapan dengan bangsa Filistin yang ahli berperang, tetapi Allah ingin menguji, Allah ingin menumbuhkan iman daripada bangsa Israel. Mereka tiba di Laut Merah atau Laut Teberau. Dan pada waktu itu di depan Laut Merah, di belakangnya tentara Firaun dengan 600 kereta kuda, dengan perwira-perwira, senjata yang terhunus mengejar bangsa Israel. Maka setelah bangsa Israel melihat keadaan ini di depan Laut Merah, di belakang tentara Firaun mengejar, nyawa mereka terancam. Mereka ketakutan. Mari kita buka di dalam Keluaran 14 ayat yang ke-10. Keluaran 14 ayat yang 10 dikatakan di sana, ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh
Maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Ayat 12, bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir, janganlah mengganggu kami dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir, sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Ya. Inilah logis, wajar bagi bangsa Israel yang dangkal mengenal Tuhan, yang mempunyai iman yang lemah. Begitu mengetahui kesulitan di depan dan di belakang nyawa mereka terancam oleh tentara Mesir, mereka mengatakan lebih baik kami mati di Mesir daripada di padang gurun ini. Dan kita tahu sebenarnya bangsa Israel sudah melihat 10 tulah yang menimpa Mesir tidak menimpa mereka. Artinya Allah melindungi bangsa Israel. Tetapi itu pun belum cukup. Allah perlu menguji iman bangsa Israel. Dihadapkan di Laut Merah. Dan kemudian mau kemana bangsa Israel? Ke depan Laut Merah, ke belakang tentara Firaun, kanan kiri tebing yang tinggi, tidak mungkin lari ke kanan ke kiri, maka pertolongan mereka hanya satu-satu yang bisa mereka dapat, yaitu ke atas, kepada Tuhan. Dan kita tahu, lalu kita lanjut ayat 13 dan 14. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap, dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu, sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Saudaraku, kita tahu kemudian Allah membuat mujizat melalui tongkat Musa. Laut mati terbelah dan bangsa Israel berjalan menuju ke seberang dengan aman. Sementara bangsa Israel sudah sampai ke daratan, tentara Firaun yang mengejar ikut melewati jalan yang di tengah-tengah laut itu. Tetapi Allah membuat masalah. Roda-roda kereta perang bangsa Mesir rusak, terpelosok, dan tidak bisa cepat mengejar. Dan setelah bangsa Israel sampai di daratan sana, Musa mengacungkan tongkatnya, laut mati itu kembali mengubur semua tentara Mesir. Saudaraku, betapa sering dalam kehidupan kita menemui jalan yang sulit, masalah-masalah, persoalan-persoalan yang menghimpit kita. Tidak ada jalan keluar, jalan buntu. Entah itu soal keuangan, soal pekerjaan, soal keluarga, adanya bencana, kesulitan apapun. Ingat, pengalaman bangsa Israel, pertolongan mereka hanya kepada Tuhan dari atas. Saudaraku, maka Tuhan akan memberikan solusi, cara yang ajaib di luar akal kita. Ya. Musuh, semua yang menekan kita,
akan disingkirkan Tuhan dengan cara yang ajaib. Apakah dengan pengalaman bangsa Israel di Laut Mati membuat kita percaya? Semoga kita renungkan cerita ini, kisah ini, membuat iman kita bertumbuh. Hanya kepada Tuhan pertolongan itu datang. Saya akan baca ayat ke-31, pasal 14 ayat 31. Ketika dilihat oleh orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan, dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hambanya itu. Setelah mengalami mujizat yang luar biasa, nyawa mereka terselamatkan. Mereka takut akan Tuhan, mau menurut Tuhan, dan kemudian percaya kepada Tuhan. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin.